warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SDIT Bunaya yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru SDIT Bunaya yang saya hormati pula. Pertama-tama kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Ilahadiniyah bibarakatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Pada acara yang pertama, pembukaan oleh Kepala Sekolah SDIT Bunaya yang pada pagi hari ini diwakili oleh Bapak Syafiq Anisi. Ibu Siti Farida selaku CGP calon guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir di ruangan ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Farida selaku calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Yes, ya selalu semangat. Oke. Terima kasih kepada Ibu Kuntamani selaku Kepala Sekolah SDIT Bunaya yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan diseminasi. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 mendapatkan tugas untuk menyebarkan budaya positif di sekolah tempat saya mengajar. Jadi ilmu yang saya dapatkan kali ini sebenarnya saya terima kurang lebih 4 bulan. Harus disampaikan ke teman-teman hanya dalam waktu kurang lebih 1 jam. Kita awali dulu dengan budaya positif di sekolah. Ada yang tahu budaya positif itu apa? Bu Ana mungkin tahu budaya positif? Kayak pinter. Bu Anissa? Oh ya, oke. Bu Ami? Yang lain oke. Oh ya, sekarang sisi sama ya. Pak Doni. Pak Doni, kira-kira budaya positif itu apa, Pak? Budaya yang baik. Pak Haji? Sama, oke. Siap ya. Coba kita cek budaya positif. Oke. Ternyata budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, ini ada nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Sekarang kita jabarkan dulu tentang sekolah. Ya, kita sekolah berarti ruhnya dari pendidikan. Oke, kita lihat dulu. Ya, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan, menurut Kahadi, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ada kata kunci ya Bapak Ibu, keselamatan dan kebahagiaan. Jadi tujuan pendidikan itu agar anak-anak selamat dan bahagia. Jadi jangan sampai ketika kita mendidik anak-anak, nanti endingnya itu anak-anak sedih, ya, sedih, takut, atau tidak cemas tuh ya Pak ya. Jadi harusnya kita tahu tujuan endingnya adalah membuat anak-anak menjadi selamat dan bahagia. Kalau di SDIT Bunaya mungkin kita sudah mengetahui keselamatan anak-anak itu di akhirat maupun di dunia, ya. Insya Allah program di sekolah sudah bagus ya, sudah mendukung semuanya. Sedangkan kodrat alam, kita juga harus memperhatikan kodratnya anak-anak. Ada kodrat alam dan kodrat
anak yang modelnya seperti A, ada anak yang modelnya seperti B, ada anak yang modelnya seperti C. Sedangkan kodrat zaman itu kita menyesuaikan pembelajaran dengan keadaan zaman anak saat itu. Saat ini kemarin kita udah bahas ya Pak ya, ada yang namanya generasi Z itu ya Pak ya. Saat ini kita berada di generasi Z sehingga ketika kita mengajar kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak ya. Kalau menurut KHD ibarat sebuah pendidikan itu ibaratnya guru adalah tukang kebun atau petani, sedangkan anak-anak itu benih dan sekolah itu adalah ladangnya. Jadi kita sedang merawat benih-benih ini agar tumbuh maksimal dan bisa berbuah dengan baik. Dengan catatan mereka juga merasa bahagia, ya bahagia. Ini kata kuncinya bahagia. Nah, sekarang ini nilai-nilai kebajikan universal, ya. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa sih? Nah, oh ya, kenapa Bu Ami? Oh itu ya. Nilai-nilai kebajikan universal ya, ada intinya tuh nilai-nilai baik yang kita yakini. Ada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, toleransi, hormat, mandiri, empati, percaya diri, tanggung jawab, santun, berani, dan lain sebagainya. Sedangkan kita sebagai pendidik dengan kurikulum merdeka sudah dirumuskan nilai-nilai kebajikan kita adalah tentang profil pelajar Pancasila. Di situ pemerintah sudah merumuskan nilai-nilai kebajikan ya. Nah, apa Bu Ana? Beriman, oke siap. Bu Mia, hafal? Oh kreatif, ya pintar. Pak, apa lagi? Gotong royong. Pak Doni? Peduli, oke peduli. Pak Haji? Oh, enggak ada. Untuk yang P5 ya kebinekaan, gotong royong, kerjasama, bertakwa, dan sekarang nih berkaitan dengan tadi ya, makna disiplin. Disiplin, oke. Apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika dengar kata disiplin? Bu Ana, disiplin itu apa? Tepat waktu, oke. Bu Anissa, ketika dengar disiplin tuh gambaran jenengan apa? Tepat, taat aturan, oke. Bu Maisa, kalau disiplin tuh, oh ini Bu, mungkin apa? Ting-ting, taat peraturan. Bu Ami, sama. Bu Mia, ini nih Bu Mia, apa Bu Mia? Hukuman. Oh, oke, menghargai waktu, disiplin menghargai waktu ya. Oke, Pak Ulum. Tegas, sip ya. Oke, menurut Pak Ulum ya nama disiplin itu tegas. Oke ya, kita lihat. Nah, disiplin menurut Ki Hajar Dewantara maupun Dayan Gosen ya adalah bentuk kontrol diri. Ternyata bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, tujuan mulia itu apa ya? Tadi nilai-nilai yang kita yakini ya, atau kebijakan universal. Nah, sekarang kita akan melihat tentang kontrol diri. Ada yang tahu kontrol diri itu apa? Sabar. Oke, kontrol diri sabar. Apa Pak Haji? Apa? Mengendalikan diri. Oke, kontrol diri Pak Safik. Oh iya. Pak Ulum. Menahan emosi. Oke, sip. Terima kasih Pak Ulum. Menahan emosi. Apa Bu tadi? Sabar. Apa Haji apa tadi? Mengontrol diri ya. Kita lihat. Ya, kita lihat tentang kontrol diri. Sekarang saya minta tolong berpasang-pasangan ya. Pak Doni mengepal tangan, Pak Buhori berusaha minta Pak Doni buka tangan. Dua-dua ya. Bapak Ibu boleh terserah yang kepal siapa, yang memaksa siapa.
Bapak Ibu membayangkan, sedang Bapak Ibu membawa sesuatu yang sangat berharga, yang Bapak Ibu tidak ingin benda itu diambil orang lain, ya. Nah, ini berpasangan dua, Bu Ana yang mengepal, Bu Anissa. Nah, ayo belum? Apa? Coba lagi, benar. Pak Ulum, apakah boleh membuka? Oke, bisa enggak Pak Aji? Oh, bisa enggak? Enggak bisa, susah. Oke, beda dengan Pak Ulum tadi ya. Ternyata punya Bu Ana, bisa dibuka enggak? Bisa, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yeay. Yang benar yang mana ya? Ya, ini tentang cobalah buka. Saya tanya, siapa yang mengontrol tangan kalian? Apakah diri sendiri atau orang lain? Siapa? Diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri? Diri sendiri, Pak Ulum? Ya. Kalau kita contohkan Pak Ulum ya, tadi Pak Ulum ternyata meskipun Pak Aji narik, Pak Aji mungkin menggelitik tangannya Pak Ulum, tetap konsisten tidak mau membuka kepalan tangan. Ya Pak Ulum ya? Ya. Nah, ternyata yang sini Bu Ana awalnya agak tidak mau, tapi lama-lama mau. Nah, apakah ini berarti Bu Ana bisa dikontrol oleh Bu Anissa? Bisa enggak? Bisa jadi. Oke, kita lihat ya. Nah, inilah Bapak Ibu yang akan kita pelajari tentang kontrol diri. Ya, ini ya. Nah, langsung ke sini. Nah, ini berkaitan dengan miskonsepsi tentang makna kontrol, ya. Oke, tadi kita udah belajar seperti itu, ternyata kita sadar yang mengendalikan diri kita adalah diri kita. Kayak Bu Ana, meskipun Bu Ana bersedia membuka itu karena Bu Ana punya tujuan. Entah karena kasihan Bu Anissa sudah berusaha minta buka, kok tak buka gitu ya Bu Ana ya. Bisa jadi karena itu. Tapi Pak Ulum bisa kehendak mau. Aku maunya gini, saya tidak mengizinkan Pak Aji membuka kepalan tangan. Nah, sekarang kita lihat ya, miskonsepsi tentang makna kontrol. Ada yang tahu artinya mis? Apa Pak Doni mis? Sesuatu yang iya, betul sekali. Ya namanya mis itu sesuatu yang meleset tidak sama. Miskonsepsi artinya berarti konsep yang sebenarnya salah. Salah apa ya Bu ya? Kita lihat. Oke. Nah, ini yang pertama. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, ya ini ada gambarnya ya Bapak Ibu. Ini apa sih? Ya namanya ilusi apa? Bu Maisa, coba. Ilusi. Gambaran, gitu gambaran ilusi ya. Ilusi guru mengontrol murid. Ini pada seakan-akan kita punya anggapan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Nah, di sini diperlihatkan pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, ya. Dan ini bahkan karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, jadi ini sebenarnya guru-guru yang menganggap ya, seperti saya juga, kadang saya menganggap, walah, kalau saya jadi guru itu pasti iso ngarah ke anak-anak. Tenang Bu, nanti anak-anak kita arahkan gini pasti mau. Nah ini ternyata menurut teori kontrol itu salah, ini termasuk ilusi. Sebenarnya murid itu tidak mau dikontrol kita. Mereka hanya manut karena ada tujuan tertentu, entah karena aku ndak dihukum atau apa, tapi bukan dari diri sendiri. Jadi termasuk yang tidak baik. Lanjut ya, ilusi selanjutnya yaitu nih. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita kadang sering menganggap bahwa kalau kita sudah memberikan penguatan positif, itu dapat mengontrol anak-anak. Di sini ada ya.
Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu ini murid seakan-akan mau, tapi nanti endingnya tetap tidak bagus ya. Nah, ini nanti jadinya murid tergantung. Ada yang mau ngasih contoh mungkin Pak Doni tentang ilusi bahwa semua penguatan positif. Mungkin pengalaman Pak Doni ketika ngajar. Kalau mulai dari kita mendampingi anak kelas. Iya. Kadang itu kontrol lagi ya, ilusi kontrol. Kadang anak itu kita benar mau sesuatu sekali, atas mereka ada ancam atau mungkin kalau dari ini dengar ada pengalaman dan itu tidak. Iya. Tapi ketika yang sampaikan penguatan dasar kemudian Saya yang sistemnya sama itu kan dulu berupaya mengontrol tapi sebenarnya itu tidak ya Pak ya? Iya. Iya, betul sekali ya. Terima kasih tepuk tangan Pak Doni. Nah, ini sama juga ya ini ya Pak ya. Kadang mungkin kita kayak memberi hadiah, kayak memberi, ayo kamu pinter, ayo gini-gini ini. Itu juga sebenarnya termasuk motivasi eksternal yang tidak bertahan lama. Mungkin seakan-akan anak termotivasi, tapi itu hanya sebentar saja. Nah, sekarang ada ilusi lagi. Nah, nih yang paling tepat ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi begini contohnya, kita sering menganggap, oh, nek anakku tak senen niki paling nanti jadi berubah. Bener. Enggak Bumi ya, enggak. Maksudnya, nah ini maksudnya kalau sesuai teori ya, ilusi kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu ternyata tidak sepenuhnya betul. Ini saya ambil gambaran salah satu murid saya ya. Itu bisa jadi sepertinya ketika kita memarahi si anaknya kayak kita ngelihatnya ya, seakan-akan anaknya, wah anaknya nanti habis ini akan berubah, habis ini akan patuh. Tapi ternyata hari berikutnya loh, kok masih sama, kok masih sama. Nah, ternyata yang namanya kritik membuat orang bersalah belum tentu bermanfaat. Lanjut. Nah, ini juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada Bapak Ibu yang sering memaksa anak-anak? Oh iya ada Bu Mia, ceritakan Bu. Untuk sholat ya. Ya. Oke, ya itu mungkin Bu Mia merasa saya mempunyai hak untuk memaksa anak-anak, memaksa anak kecil itu ya Bu. Kita sebagai guru merasa aku luwih tua, luwih iso gitu ya. Tapi ternyata itu hanya ilusi. Ilusi dalam artian pada hakikatnya itu belum sepenuhnya berhasil menggerakkan anak-anak, ya. Karena itu seperti yang disampaikan, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu ternyata belum bisa. Lanjut. Nah, kalau ini ya ada 5 posisi kontrol Diane Gossen ya yang sering kita salah ya. Nah, kita ada yang pertama ada penghukum,
ya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Kira-kira menurut rekan-rekan semuanya, posisi kontrol mana yang paling efektif yang bisa membuat anak termotivasi? Apakah penghukum? Teman? Oke, teman. Teman, Bumia? Teman. Teman. Oke, Pak Usman? Teman. Bu? Teman? Teman semuanya ya. Bu Ana, yang mana Bu? Idem teman ya, oke. Oh, apakah ada ibu punya gambaran posisi kontrol kita sebagai penghukum? Itu contohnya bagaimana? Penghukum. Betul sekali. Penghukum itu biasanya tanda-tandanya memberi ancaman. Terus suaranya meninggi. Hei! Nah, itu kayak gitu ya. Kontrol yang sebenarnya juga kurang tepat bagi anak-anak ya. Anak-anak merasa bersalah ya, merasa bersalah dan dia merasa menjadi insan yang gagal. Nah, lanjut sekarang. Oh, ini tambah lagi pembuat rasa bersalah. Ada yang bisa menjelaskan kontrol sebagai pembuat rasa bersalah itu yang seperti apa? Ya, gimana? Ya. Anak itu terpaksa saya suruh hidup sendiri karena katanya pagi mau. Dengan seperti itu saya sendiri merasa seperti membuat kesalahan karena juga oh ya, oke ya, oh sudah selesai Bu, udah ya intinya oh gini ya, oke siap. Ini biar jelas masuk sana Bu, saya ulang aja. Oke, ini Bu Ana punya pengalaman kemarin siswanya ada yang nakalin temen ya Bu. Akhirnya Bu Ana memperlakukan anak itu suruh duduk sendiri. Saya mau tanya dulu kira-kira posisi Bu Ana yang meminta anak duduk sendiri terpisah dari temannya. Ini Bu Ana menempatkan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Penghukum. Penghukum atau merasa bersalah? Penghukum, oke ya. Sebelumnya saya kasih penjelasan untuk pembuat rasa bersalah. Siapa yang baru pernah gini? Ayo Thomas, jangan kayak gitu, kasihan Bu Guru. Bu Guru udah capek, Bu Guru udah tangi malam loh. Ije koyo ngono. Nah, itu yang dikatakan pembuat rasa bersalah. Sehingga anak-anak merasa kegagalan itu gara-gara dia. Ya kan? Ayo, nanti ya selamat datang Pak Faisal. Selamat bergabung. Ya, silakan duduk dulu. Nah, ini membuat anak-anak merasa bersalah. Ternyata posisi kontrol seperti ini juga belum tepat, ya. Jadi kita menghukum anak-anak menghadik belum tepat, ditambah lagi kayak tadi. Kasihan ibu ya, ibu itu sudah kerja keras, sudah bangun malam hanya untuk kamu kok enggak berubah-berubah. Ini ternyata juga tidak tepat buat anak-anak ya. Lanjut sekarang. Nah, ini ada teman yang tadi katanya teman itu adalah posisi kontrol terbaik gitu ya. Pak Doni coba, menurut Pak Doni kalau teman itu contohnya gimana Pak Doni? Mungkin begini Bu, jadi saya memilih itu karena pernah melakukan sesuatu gitu kan. Ketika menasihati anak-anak itu langsung itu kadang anak-anak nggak terima akhirnya mental itu kan. Cuman ketika saya mau menasihati seorang anak itu, saya dengan pendekatan biasa, gojek, ngobrol-ngobrol biasa tentang apa yang dia sukai seolah Ternyata perilaku kita sebagai pengontrol anak-anak untuk posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah yang tadi seperti disampaikan ilusinya itu seakan-akan kita sukses, ternyata tidak. Itu malah mengarahkan anak ke kontrol negatif. Sedangkan yang masuk kontrol positif ya, ini ada teman dan sebagai pemantau. Oke, ya. Dan yang paling bagus ya, yang paling bagus adalah posisi sebagai manajer. Contoh sebagai manajer itu bagaimana? Nah, kita akan
akan memberikan feedback ke anak-anak. Jadi anak-anak berusaha berpikir sendiri, ya, berpikir sendiri. Contoh seperti ini, Bu Ana, ini contoh andai Bu Ana terlambat gitu ya, Bu Ana tahu, Bu Ana sudah senyum dulu. Oh Ana gitu ya, Ana, Bu Ana tahu enggak ini jam berapa ya? Bu Ana tahu enggak kalau terlambat itu nanti efeknya bagaimana ke anak-anak. Jadi posisi manajer memposisikan kita untuk berpikir sendiri dan memunculkan motivasi positif dalam diri kita sendiri. Tuh. Oke, lanjut ya. Yang ini menyakiti anak-anak. Sering enggak? Enggak sadar ya. Kadang kita itu nyakiti anak-anak ada yang berbentuk fisik seperti nyubit atau apa. Ada juga yang berbentuk verbal. Contohnya apa? Mungkin ada contohnya Bu Ana, Bu Mesa. Madik ya, sama ya. Kamu kayak gini-gini itu termasuk. Lanjut untuk pembuat yang penghukum biasanya mengatakan kalau kamu tidak melakukannya saya akan. Nah, ini kayak ancaman ya. Sering kita lakukan. Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu nih, termasuk pembuat orang bersalah. Oke, ya ini lanjut. Terus hasilnya ini Bapak Ibu saya bacakan ya untuk hasilnya. Nih, anak jika kita melakukan posisi kontrol di posisi penghukum, nanti anak-anak pada akhirnya dia bisa memberontak. Saya pernah lihat anak kita ya yang kelihatannya kalem ini, tapi dia bisa memberontak. Tapi mungkin tidak ditampakkan di depan kita. Ya, gimana Pak Doni? Oh ya. Sebenarnya memang ini benar sesuai kayak dulu penelitian air itu ya Bu ya. Air yang selalu dibentak atau yang disampaikan bukan pohon. Pohon ya, pohon yang selalu dicaci maki, selalu dikasih dikasih kalimat yang negatif ya Pak. Ternyata akhirnya malah pohon itu cepat sekali roboh. Sedangkan pohon yang dikasih afirmasi positif, diberi penguatan itu bisa tumbuh dengan maksimal. Lanjut ya Bu, ini nih malah ini kata-kata murid dalam hati bisa jadi yang muncul kalau kita sebagai guru untuk posisi penghukum, dia bilangnya gini, saya tidak peduli. Nah ini malah ngeri ya, saya tidak peduli. Nah kalau ini yang sebagai pembuat perasaan orang bersalah, mungkin dia hanya bilang maafkan saya. Nah kalau untuk yang sebagai saya pikir Bapak Ibu teman saya, nah ini juga makanya ini kurang efektif karena besok ketika Bapak Ibu guru tidak mendampingi si anak-anak akan kehilangan sosok yang menguatkan. Ini contoh mungkin Pak Doni di kelas selalu menguatkan Ragil. Jadi Ragil selalu semangat ketika dikuatkan Pak Doni. Nah efeknya kalau Pak Doni tidak menguatkan Ragil, nanti Ragil juga tidak ada motivasi untuk berkembang. Kalau untuk yang ini pemantau ya, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jadi anaknya sudah kayak apa Mbak bahasanya ya, kayak ketergantungan ya, mendapat reward atau apa. Sedangkan di manajer, anak-anak akan berpikir bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini gitu. Jadi ketika kita ngasih stimulus, dia akan berpikir sendiri, piye carane ben aku ndak seperti ini lagi. Nah ini sama seperti yang Nah, ini ya. Ini kalau menurut teori berarti untuk yang manajer itu nanti yang bisa memunculkan anak dapat memotivasi diri sendiri. Dan memotivasi diri sendiri termasuk yang terbaik. Ya, karena kalau anak sudah termotivasi dari dalamnya sendiri, kita tidak perlu kontrol, tidak perlu memantau, kita tetap merasa percaya dan yakin. Si A akan melakukan yang terbaik. Nah, jadi ini yang akan kita munculkan. Bagaimana biar anak-anak kita, peserta didik kita sudah memiliki motivasi intrinsik ya. Mereka sudah memiliki motivasi dari dalam diri untuk melakukan nilai-nilai kebajikan tadi. Ya, jadi kalau kita cara ngajarnya atau cara posisi kontrolnya kita masih modelnya yang penghukum,
membuat orang merasa bersalah, ya, sebagai teman atau pemantau, itu masih motivasinya belum dari diri sendiri. Anak-anak masih ada ketergantungan atau ketakutan. Tapi kalau kita sudah memposisikan diri, mengontrol anak-anak sebagai manajer, nanti hasilnya seperti ini. Anak akan berpikir bagaimana dia akan merubah dirinya sendiri. Nah, itu yang terbaik. Nah, ini kemarin mungkin di BM ada penerapan disiplin positif dengan segitiga restitusi Diane Gossen. Ini sudah ada di BM ya. Nah, ini yang diajarkan ya, Diane Gossen, bagaimana kita akan menerapkan disiplin dengan tahapan 3 restitusi positif. Yang pertama ada yang namanya validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama ya, validasi tindakan yang salah. Tadi yang disampaikan Bu Ana itu lebih ke validasi ya, validasi tindakan yang salah. Nah, ini betul sekali Bu Ana. Ya, kamu memang salah, berangkatnya terlambat ya. Ya, Bu Faidah juga mengakui, ini Bu Guru ya Bu ya, mengakui memang rumah kamu jauh. Jadi kalau terlambat itu wajar. Nah, itu namanya validasi tindakan yang salah. Jadi anak-anak biar tidak begitu down ketika kita tegur dia salah, ya gitu ya. Mungkin kita menyamakannya sama Bu Faidah juga terlambat kok. Terlambat sama kita terlambat. Contoh gitu ya Bu ya. Namun, nah ini ada namun ya. Nah, ini kita harus menstabilkan juga. Namun kita harus berubah. Nah, bagaimana kita berubah? Kita harus tahu masalahnya apa. Kita ketahui dulu anaknya. Kamu kenapa terlambat? Ditanya dulu. Oh, karena ini Bu, karena saya tadi malam mainan HP sampai jam sekian sehingga saya tidurnya kemalaman, bangunnya siang, dan akhirnya terlambat. Nah, itu ada pertanyaan mungkin Pak Doni? Lanjut ya. Nah, itu 2 tahapan ya. Dan yang terakhir adalah tahapan menanyakan keyakinan. Nah, nanti ditimbal lagi setelah anak menyampaikan alasan kenapa terlambat, ya kita menstabilkan identitasnya. Apa nak terlambat sama Bu Guru juga pernah terlambat. Ya, yang penting kita menanyakan keyakinan bagaimana kita akan berubah. Menanyakan keyakinan contoh ya, Pak Doni, Anda Pak Doni ini ya. Ya. Pak Doni, kok Pak Doni? Doni gitu ya Pak ya? Ya. Doni, kamu tahu enggak keyakinan kelas kita tentang disiplin? Oh ini. Ketika Pak Doni tidak tahu tentang keyakinan itu atau kebenaran yang Pak Doni yakini, nanti akhirnya anak-anak enggak bisa. Ya, kalau kita praktekkan segitiga restitusi akhirnya tidak bisa. Makanya sebelum kita praktekkan segitiga restitusi, kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, keyakinan kelas itu mungkin yang kita pahami zaman dulu seperti kesepakatan kelas. Ya, anak-anak tahu peraturannya kelas seperti apa, sehingga ketika anak-anak terlambat kita bisa menanyakan. Nah, oke. Alhamdulillah. Posisi kontrol apakah ini saya ya? Maisa, ini sedang pelajaran. Ini sedang jam pelajaran. Kamu main sendiri, ya. Kamu main sendiri. Apakah kamu tidak tahu kalau Bu Guru itu paling tidak suka dengan anak yang tidak memperhatikan Bu Guru? Bu Guru itu sudah capek ngomong terus dari tadi. Nah, posisi kontrol apa yang saya pakai? Apa? Siapa? Iya, benar sekali Bu Ana, Pak Haji dan tepuk tangan ya. Saya termasuk posisi kontrol pembuat rasa bersalah ya. Oke, lanjut. Jadi mungkin bisa praktek posisi kontrol sebagai manajer. Ya, boleh masuk ini. Manajer gimana tadi? Yang apa tadi? Gimana? Ini nyebutnya Farida izin ya? Da. Pak Usman ya? Da. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan ini? Tahu. Tahu ya? Tahu ya? Tahu ya? Kira-kira dampaknya untuk kamu apa? Saya jadi tambah bodoh. Tambah bodoh. Iya, tapi karena saya ngerjainnya nyantai.
Oh, gitu kan udah tahu sendiri ya. Jadi ketika sesuatu yang tidak baik dan kamu tahu sendiri akibatnya untuk kamu tidak baik, baik enggak itu kalau nilainya apa? Jadi nggak pintar itu nyontek terus itu baik enggak? Enggak baik. Baik enggak kan? Enggak baik. Kalau tahu enggak baik, besok lagi jangan dilakukan. Semoga besok lebih baik lagi ya. Oh ya. Terima kasih ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Doni ya. Oke, coba pertanyaan. Yang dipraktekkan Pak Doni tadi, apakah sudah sesuai dengan penerapan segitiga restitusi? Sudah belum? Apakah validasi tidak akan salah? Tadi sudah belum Pak Doni? Sudah ya tadi ya yang mengatakan menyontek itu tidak baik ya Pak ya? Sudah. Menstabilkan identitas, sudah belum? Nah, ini tadi yang mungkin Pak Doni belum yang menstabilkan identitas ya. Mungkin contohnya bisa Pak Doni bilang gini, ya saya sadar Pak Doni dulu juga sering kok ya. Oh enggak. Ini contoh ya Pak ya. Jadi itu juga bisa ya. Intinya itu kalau di menstabilkan identitas jangan membuat anak benar-benar yang ya lebih tenang. Jadi betul sekali Pak Doni. Tidak 100% gagal. Saya malah penasaran kalau Pak Ulum mempraktekkan segitiga restitusi. Ya. Pak Ulum, silakan Pak. Nah, muridnya ini kesalahannya apa Pak? Kebanyakan yang ditemukan. Oh, enggak nambah. Oke, siap. Berarti kita setting ceritanya ya. Ceritanya muridnya Pak Doni Bapak Faisal. Oh ya, muridnya Pak Doni. Pak Doni sudah bertahun-tahun tidak naik jilid gitu ya. Enggak naik hafalannya ya. Nah, ini Pak Ulum berarti nanti harus melaksanakan ini dengan pertama validasi tinggal salah ya. Salah, menstabilkan dan menanyakan keyakinan. Ya, contohnya tadi ya Pak ya. Kalau Pak Doni pengen naik ya harusnya belajar. Ya, silakan. Tangan. Ini menurut saya Bu ya. Dan keyakinan saya. Ya, ini yang salah ya muridnya ya. Oh maaf Pak Doni. Enaknya panggil apa ya? Ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak mau doa Gus. Don. Kenapa setiap hari kamu kok gak nambah hafalan terus? Udah berapa hari ini Pak Ulum sudah menghitung berapa hari ya gak nambahnya kok 3 ayat saja. Kenapa? Ayatnya sulit-sulit kok Pak. Ayatnya sulit. Oh ya. Tadi malam belum persiapan ya. Iya. Kemarin mainan terus ya. Iya. Iya. Ya dulu juga Pak Ulum juga gitu, santai. Itu yang kedua Bu ya, yang nah, ini yang puncaknya. Yang ketiga. Nah, menurutmu untuk menghafal Al-Qur'an itu penting apa enggak? Membaca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an itu penting apa enggak? Penting, Pak. Nah, kalau penting untuk besoknya lagi mainnya dikurangin. Terus kalau malam belajar habis maghrib sampai isya 1 ayat 2 ayat dihafalin ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ternyata Pak Ulum pemerhati juga ya. Udah praktek ya. Sampai Pak Ulum bisa menerapkan segitiga restitusi ya. Ada yang mau praktek lagi? Oh Pak Safik mau? Oh enggak. Bapak Ibu, Bu Mia. Kita lihat Bu Mia. Mana ya? Ini gini, Pak ini pas bisa masak dari sini Bu Ana. Ini ya. Oke, kita setting ceritanya Bu Ana. Bu Ana ceritanya apa ya Bu ya? Oke Bu Ana, nyubit teman. Jangan nyubit. Oke, jangan nyubit. Tidak mengerjakan PR. Oke, Bu Ana tidak mengerjakan PR. Bagaimana Bu Mia akan mengontrol Bu Ana ya, atau mendisiplinkan Bu Ana dengan penerapan segitiga restitusi ya. Yang pertama validasi, menstabilkan dan menanyakan keyakinan. Yakin deh. Oke, silakan Bu Mia. Maaf ya Bu Ana. Ana, kamu kenapa kalau tidak mengerjakan PR? Saya kemarin diajar
Loh, ayo. Anak, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Saya lupa, Bu. Oh, kenapa lupa? Kan udah perjanjian kalau PR itu harus dikerjakan. Iya, Bu, maaf kemarin saya banyak main. Besok kalau tidak mengerjakan PR, Bu Mia tidak memberikan nilai. Harus dikerjakan karena sudah kelas 4. Iya, Bu. Terima kasih Bu Mia, Bu Ana, Masya Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah tadi yang dipraktekkan Bu Mia sudah menggunakan segitiga restitusi? Sudah belum? Oke Pak Haji, kata Pak Haji belum. Silahkan dijawab Pak Haji. Menurut Pak Haji belum. Sisi manakahnya yang belum? Nah, Tadi belum memvalidasi kesalahan si siswanya. Ya, hanya tadi menyampaikan bahwa tidak akan memberi nilai. Seperti itu. Oke, ini kata Pak Doni ada kurang satu lagi. Ya, apa Pak Doni? Menyampaikan keyakinan positifnya. Sorry, Bu. Terakhir ya, Bu. Oh ya, ini. Tadi yang terakhir tuh, Bu. Menanyakan keyakinan. Maksudnya tadi kan ketika nggak mengerjakan PR maka dampaknya apa? Mungkin itu perlu diyakinkan bahwasanya. Tepuk tangan buat Pak Doni. Iya, betul sekali ya. Tadi lebih ke Bu Mia lebih ke fokus di validasi tindakan yang salah ya. Tapi untuk menstabilkan identitas Bu Mia tadi belum. Dan untuk menanyakan keyakinan juga belum. Jadi menanyakan keyakinan, andai Bu Ana tidak mengerjakan PR ya, Bu Ana punya keyakinan seperti apa? Oh, Bu Ana bisa menjawab, saya tahu Bu, kalau tidak mengerjakan PR nanti ya akhirnya saya tidak memahami materi dengan baik, saya tidak disiplin dan lain sebagainya. Nah itu harapannya nanti anak-anak bisa membangun motivasi intrinsik sendiri, begitu ya. Baik, Bapak. Terima kasih Pak Haji. Ya tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah. Naik mas pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian kesukaan saya. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara tadi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.